Saudara, masifnya banjir di Jakarta, kemudian di Tangerang, Bekasi, dan seterusnya yang merupakan kiriman dari pintu air Katulampa, ini saya akan coba diskusikan dengan pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriyat, yang telah tersambung lewat saluran Zoom. Pak Yayat, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Yayat, terima kasih sudah Baik. meluangkan waktu untuk Ya, bergabung di Breaking News Liputan Amnesty TV. Pak Yayat, masifnya banjir yang terjadi terkait dengan ada kiriman banjir dari air Katulampa dan seterusnya. Tetapi kalau dilihat dari segi tata kota, apa yang salah di sini, Pak Yayat? ini adalah proses yang sudah lama terjadi. Kesalahannya sudah semakin parah. Pertama satu, kerusakan dari aspek tata ruang kita. Dari waktu ke waktu bisa dikatakan, pengendalian tata ruang itu makin parah. Khususnya pada wilayah hulu dari Das Ciliwung misalnya. Hampir sebagian besar areal sungai kita yang ada di wilayah hulu, itu tata ruangnya betul-betul sudah sangat berubah. Daya dukung lingkungannya sudah terlampaui. Nah, kemarin misalnya contoh kasus yang kita lihat, tidak adanya integrasi pengendalian tata ruang antara wilayah hulu dan wilayah hilirnya. Pembangunan infrastrukturnya sudah banyak dilakukan, tapi pengendalian tata ruangnya tidak maksimal. Artinya misalnya contoh, dalam pengendalian sungai, sudah ada misalnya Waduk Sukamahi, Waduk Ciawi. Kemudian ada normalisasi yang belum selesai. Dari pendekatan infrastruktur, dia sudah digarap. Tapi yang paling parah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu adalah pada tata ruang, pengendalian tata ruang. Contohnya bisa kita lihat bagaimana wilayah hulu dari Das Ciliwung, seperti yang terjadi di wilayah Puncak dan sekitarnya, itu sudah sulit dikendalikan karena semakin lama semakin banyak kerusakan. Dan saya sudah merasakan, karena saya tinggal di Bogor, jadi saya merasakan dalam 2 hari hujan dengan intensitas yang tinggi, dengan durasi yang cukup panjang, itu badan air sudah tidak mampu dikendalikan. Bahkan bisa dikatakan, secara tata ruang, banyak pembangunan perumahan permukiman itu sudah merambah pada zona-zona yang sangat berbahaya. Kerusakan Memasuki ini dalam arti lebih lebih karena alih fungsi kah, alih lahan atau bagaimana, Pak Yayat? Pertama penyebabnya adalah alih fungsi. Dengan Hmm. semakin masifnya pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan di kawasan-kawasan destinasi pariwisata, kemudian juga dalam aspek pengembangan jaringan, mohon maaf, yang bermasalah di sini adalah secara alih fungsinya tinggi, tetapi pengendalian dari akibat alih fungsi berupa peningkatan curah hujan yang makin besar itu sangat rendah. Jadi ruangnya berubah, tapi struktur ruangnya untuk mendukung perubahan itu bisa dikatakan sangat lemah. Contohnya apa? Pengendalian dalam konteks pembenahan sungai. Kita kan belajar dari Belanda. Bagaimana Belanda ketika merubah Puncak menjadi kebun teh, dia membangun banjir Kanal Barat untuk mengantisipasi limpasan air yang besar. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika di beberapa daerah di wilayah dianggap kawasan lindung, hulu dari sungai ini yang dikatakan sebagai pengendali dari aspek airnya, masif sekali pembangunannya, tapi sekali lagi aspek untuk daya dukung atau pendekatan struktur pengendalian banjirnya sangat rendah. Jadi seakan-akan kita merasa kondisi ini hanya nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika curah hujan meningkat, baru orang merasakan bahwa ada yang salah dalam konteks pengendalian ruangnya. Jadi alih fungsi seakan-akan bisa dikategorikan terjadi pembiarannya. Jadi pendekatan development right dengan pendekatan property right itu kalah. Ketika property right itu atas dasar pemilikan itu seakan-akan orang boleh membangun tanpa harus mentaati tata ruang. Itu Pak yang Yayat, terjadi. pertanyaan saya begini, alih fungsi, oke, karena kita kan beriring dengan berjalannya waktu, kebutuhan untuk tempat tinggal Iya. tidak bisa dipungkiri akan bertambah karena populasi juga bertambah, begitu ya. Nah, adakah celah yang harusnya bisa dilakukan? Oke, lahan ini yang seharusnya tidak ada apa-apa dialih fungsikan jadi perumahan, tetapi harus ada A, B, C, D, E untuk mencegah banjir itu terjadi, untuk menciptakan atau menjaga supaya resapan itu tetap ada. Seharusnya hal itu bisa diakali begitu tidak, Pak Yayat? Sebetulnya ada aturannya, proporsi tentang ruang terbuka hijau yang 30% harus ditaati. Kemudian dalam areal pembangunan itu
harus ada zona lindung, zona untuk protek dalam kondisi tata ruang air. Yang sekarang terjadi adalah konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia. Jadi yang terjadi sekarang adalah tata ruang untuk manusia lebih mendominasi dengan mengabaikan tata ruang airnya. Contoh yang paling sederhana misalnya ya, harga tanah yang mahal untuk kebutuhan perumahan pembangunan itu, pengembang ataupun masyarakat memaksimalkan penggunaan tanahnya tanpa menyisakan sedikit pun untuk pengendalian ruangnya. Jadi bisa dikatakan tata ruang air itu tidak dianggap penting di kita. Jadi seakan-akan kita menganggap bahwa kebutuhan manusia untuk tempat tinggal, bisnis, ataupun ruang usaha atau ruang destinasi wisata itu lebih dipentingkan daripada aspek tata ruang airnya. Pertanyaannya, kalau tata ruang untuk manusia saja tidak bisa dikendalikan, siapa yang menjaga pengendalian untuk tata ruang airnya? Jadi yang terjadi memang konflik antara ruang untuk manusia dan ruang untuk airnya. Jadi yang menjadi masalah sekarang adalah tidak ada yang tegas untuk memantau, menindak setiap ada penghilangan ruang air.